Kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas topik mengenai gaya kepemimpinan, yaitu khususnya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan paternalistik. Poin pertama, kita akan membahas tentang latar belakang, urgensi, dan tujuan. Jika kita membahas tentang organisasi atau perusahaan, maka salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah kepemimpinan, bukan? Hal ini karena seorang pemimpin tidak hanya berperan dalam memberikan arahan, tetapi juga dalam mempengaruhi perilaku, motivasi, serta kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan akan berdampak pada suasana kerja, tingkat kepuasan karyawan, bahkan loyalitas terhadap organisasi itu sendiri. Misalnya, pemimpin yang mampu memotivasi akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sedangkan pemimpin yang terlalu kaku dapat menurunkan semangat kerja. Dalam praktiknya, setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda-beda, dan pendekatan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. Tidak ada gaya yang selalu paling benar, karena efektivitasnya sangat bergantung pada situasi, kondisi organisasi, serta karakteristik para karyawan. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami berbagai gaya kepemimpinan agar dapat mengetahui bagaimana cara memimpin yang efektif. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 3 gaya kepemimpinan yang cukup umum digunakan, yaitu transformasional, transaksional, dan paternalistik. Pembahasan akan mencakup pengertian, teori, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, contoh penerapan, hingga perbandingan antar gaya kepemimpinan. Dengan demikian, semoga diharapkan kita dapat memahami secara lebih komprehensif mengenai gaya kepemimpinan dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan konsep dasar dari masing-masing gaya kepemimpinan oleh rekan-rekan saya. Halo, baik teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep 3 dasar gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Bass dan Avolio, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mencapai hasil yang lebih tinggi melalui perubahan yang positif. Gaya ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah idealis influence, yaitu pemimpin menjadi teladan bagi bawahannya. Yang kedua adalah inspirational motivation, yaitu kemampuan pemimpin dalam memberi semangat dan juga visi yang jelas. Yang ketiga adalah intellectual stimulation, yaitu mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan juga inovatif. Dan yang keempat adalah individualist consideration, yaitu perhatian terhadap kebutuhan dan pengembangan setiap individu. Untuk gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu transaksional. Gaya ini dikemukakan oleh Max Weber dan dikembangkan oleh Burns. Kepemimpinan ini berfokus pada hubungan timbal balik antara pemimpin dan juga bawahan, yang didasarkan pada sistem penghargaan dan juga sanksi. Dalam gaya ini, pemimpin menetapkan target yang jelas, kemudian memberikan reward jika targetnya tercapai, dan juga punishment jika targetnya tidak tercapai. Komponen utama dari gaya ini meliputi contingent reward dan management by exception. Untuk gaya kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan paternalistik. Gaya ini berkembang terutama di budaya Asia, di mana pemimpin berperan sebagai figur orang tua yang melindungi, membimbing, dan juga mengayomi bawahannya. Pemimpin tidak hanya berfokus pada pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Namun, dalam gaya ini, pengambilan keputusan tetap terpusat pada pemimpin. Dari ketiga konsep tersebut, dapat dilihat bahwa masing-masing gaya kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda dalam memimpin organisasi. Baik teman-teman, segitu saja dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan poin ketiga mengenai kelebihan, kekurangan, dan kapan digunakannya serta dampak dari kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai penerapan, kelebihan, kekurangan, serta kapan masing-masing gaya kepemimpinan ini digunakan. Nah, pada kepemimpinan transformasional, contohnya adalah pemimpin yang aktif memberikan inovasi, motivasi, mengajak karyawan untuk berinovasi serta mendorong perubahan dalam organisasi. Gaya ini sangat cocok digunakan ketika organisasi sedang mengalami perubahan, ketika sedang membutuhkan inovasi atau ingin berkembang lebih maju lagi. Kelebihannya adalah meningkatkan motivasi, kreativitas, dan loyalitas karyawan. Namun, kekurangannya sendiri itu adalah tidak semua karyawan siap menghadapi perubahan yang cepat, sehingga dapat menimbulkan tekanan bagi sebagian individu. Nah, gaya kepemimpinan ini sangat cocok digunakan dalam kondisi organisasi yang membutuhkan stabilitas, disiplin, dan juga kejelasan aturan. Untuk kelebihannya sendiri adalah sistem kerja menjadi terstruktur dan mudah dikontrol. Namun, kekurangannya adalah karyawan cenderung bekerja hanya untuk berdasarkan imbalan, sehingga motivasi ini intrinsik menjadi lebih rendah. Nah, sedangkan pada kepemimpinan paternalistik, contohnya adalah pemimpin yang memiliki hubungan dekat dengan karyawan ini dan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Gaya ini sangat cocok digunakan dalam lingkungan kerja yang mengutamakan keharmonisan dan juga hubungan sosial yang baik. Kelebihannya adalah terciptanya suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Namun untuk kekurangannya adalah karyawan dapat menjadi kurang mandiri dan terlalu bergantung pada seorang pemimpinnya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi untuk poin yang keempat itu ada perbandingan mendalam, implikasi, dan juga kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat membandingkan ketika gaya kepemimpinan tersebut secara lebih jelas. Kepemimpinan transformasional cenderung berorientasi pada jangka panjang dan berfokus pada perubahan serta pengembangan individu dalam suatu organisasi. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya mengejar hasil, namun tetapi juga berupaya membantu pola pikir dan kemampuan karyawan agar tetap terus berkembang. Sementara itu, kepemimpinan transaksional lebih berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, yaitu melalui sistem kerja yang terstruktur dan juga fokus utamanya adalah pada efisiensi, kepatuhan terhadap aturan, serta pencapaian hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan di kepemimpinan paternalistik lebih menekankan pada hubungan sosial dan keharmonisan dalam suatu organisasi. Dalam gaya ini, pemimpin berusaha menciptakan hubungan yang dekat dengan karyawan tersebut, sehingga terbentuk rasa saling percaya dan loyalitas yang tinggi. Juga jika dilihat dari segi pendekatan, kepemimpinan transformasional menekankan motivasi internal yang berasal dari dalam diri karyawan. Kepemimpinan transaksional menekankan sistem imbalan atau seperti penghargaan sebagai pendorong kerja. Sedangkan kepemimpinan paternalistik itu menekankan kedekatan emosional antara pemimpin dan juga bawahan. Selain itu, perbedaan gaya kepemimpinan itu juga memberikan implikasi yang berbeda terhadap suatu organisasi tersebut, yang dimana kepemimpinan transformasional cenderung meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga semangat kerja. Kepemimpinan transaksional meningkatkan kedisiplinan dan kejelasan kinerja, sedangkan kepemimpinan paternalistik itu lebih meningkatkan loyalitas dan juga keharmonisan pekerja. Namun demikian, masing-masing gaya juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pemimpin perlu memahami kondisi organisasi tersebut secara menyeluruh sebelum menentukan gaya kepemimpinan yang akan digunakan. Dan juga faktor seperti budaya organisasi, jenis pekerjaan, serta karakteristik dari seorang karyawan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan
efektivitas suatu gaya dari kepemimpinan tersebut. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi yang mendukung. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu bersikap secara fleksibel dan mengombinasikan atau menggabungkan berbagai gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi tersebut. Dan juga yang dimana di era modern sekarang saat ini kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu kunci utama dalam sebuah kepemimpinan tersebut, yang dimana seorang pemimpin dituntut tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan secara tepat dalam menghadapi berbagai dinamika di dunia kerja. Dan dengan memahami berbagai gaya kepemimpinan ini, kita diharapkan untuk tidak hanya mampu mengenali konsep secara teoristis saja, tetapi juga memiliki bekal untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak dan efektif di masa yang akan datang. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.